Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kita masih bisa duduk di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini, di rumahnya. Ini merupakan salah satu nikmat yang terbesar pada saat ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyebutkan bahwasanya ma baina baiti wa minbari raujatun min riyadil jannah. Kalau kita ingin berada di dalam taman surga, maka kita harus pergi ke Madinah untuk masuk ke dalam raudhah. Posisinya itu tidak luas, hanya antara rumah Rasul sampai dengan mimbarnya. Namun itu diberikan kesempatan bagi mereka yang mempunyai rezeki untuk masuk ke dalam raudhah yang real. Kenapa raudhah yang real? Dalam riwayat disebutkan bahwasanya raudhah itu merupakan buq'atul mubarak, ardul mubarak, bongkahan tanah surga yang Allah tempatkan di bumi. Namun hari ini pada saat Bapak Ibu memilih untuk diam di dalam majelis ilmu, maka Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwasanya siapapun yang berada di dalam majelis ilmu, maka dia sedang berada di dalam taman surga. Ada dua makna taman surga. Ada yang membentuk tempat khusus spesial hanya antara rumah Rasul sampai dengan mimbarnya. Dan yang kedua, itu terbuka bagi siapa saja yang mungkin belum diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa datang ke kota Nabi, maka pilihlah majelis ilmu. Agar apa? Agar kita berada di dalam taman raudhah. Inilah yang akan kita bahas insya Allah. Kita akan membahas sosok manusia agung yang menjadi suri tauladan bagi semuanya. Kata-kata suri tauladan itu disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu untuk dua manusia saja. Hanya dua manusia di antara sekian puluh miliar manusia yang ada di atas jagat raya ini, mulai dari Adam sampai nanti hari akhirat, yang akan menjadi manusia suri tauladan itu hanya dua. Yang pertama sekali sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab,
ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat ini Allah dengan jelas mengatakan bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad itu merupakan suri tauladan, merupakan contoh yang memang harus kita ikuti. Untuk apa? Untuk kesuksesan kita. Dan sosok yang kedua itu disebutkan di dalam surat Al-Mumtahinah ayat 4 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Bahwasanya sungguh menjadi suri tauladan bagi kalian semuanya adalah Ibrahim walladzina ma'ahu, dan siapa saja yang bersamanya. Dua sosok ini menjadi panutan dan itu harus menjadi pegangan kita tanpa harus buat penelitian apapun. Kami di dunia akademisi itu harus dibuktikan, harus ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwasanya statement hasil apapun yang kita sampaikan itu baru bisa diterima kalau seandainya kita sudah teliti. Tapi indahnya Islam ini, beragama Islam ini diajarkan oleh baginda Rasulullah ini, apapun yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu tidak perlu kepada penelitian. Telan mentah-mentah sebagaimana para sahabat dulu mereka menelan mentah-mentah apapun yang disampaikan oleh Rasul. Ini adalah sebuah pemahaman yang harus kita ikuti hari ini. Siapa yang menyangka pada saat Rasul mengatakan laula an asyukka ala ummati, kalaulah seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan menyuruh kepada mereka untuk bersiwak. Siapa yang menyangka secara saintis itu baru bisa dibuktikan setelah 14 abad diucapkan oleh baginda Rasulullah. Ternyata orang yang bersiwak pakai kayu itu akan melumaskan semua usus-ususnya. Ibaratnya orang yang bersiwak pakai kayu itu dia punya oli yang akan menyiram semua ususnya. Tidak ada satupun pada saat itu para sahabat menanyakan, ah jorok Rasul, ah enggak enak Rasul, ah begini Rasul. Tidak ada. Mereka setiap mendengarkan apapun yang diterima dari Rasul, maka mereka akan menjadikan sebagai suri tauladan mereka. Tidak ada jidal, tidak ada perdebatan. Sehingga dua sosok manusia ini itu selalu kita selawatin. Selalu kita selawatin. Kapan kita selawatin? Dua sosok manusia agung ini di dalam salat kita. Ya. Allahumma salli ala Muhammad ya, wa ala ali Muhammad. Setelah itu kita selawatin kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Bayangkan berapa puluh miliar manusia semuanya itu memberikan selawat kepada dua sosok manusia ini. Begitulah keagungan mereka, begitulah kehebatan mereka. Kalau kita ingin membahas bagaimana suri tauladan satu persatu, ini mungkin tidak akan habis di malam. Namun yang perlu kita sampaikan apa? Dua sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Dan saya sering menjelaskan di dalam majelis ilmu ini, pada saat Rasul Futuhul Makkah itu semua orang-orang yang dulu ngelempari Rasul, hina Rasul ya, menyakiti Rasulullah, itu semuanya dibuat ultimatum oleh Rasul. Apa ultimatumnya? Balas dendam? Tidak. Sehingga pada saat saya mengambil short course di Amerika di Eastern Mennonite University di Virginia, mereka mengagung-agungkan sosok
manusia yang paling menjaga perdamaian, yaitu Nelson Mandela. Saya bilang tidak seberapa. Nelson Mandela itu bahkan belajar dari Nabi kami, saya bilang. Kenapa? Dia hanya dikencingin, dipenjara setiap hari oleh penjaganya, lalu dia memaafkan. Rasul kami itu dilempari dengan tai kotoran. Tapi begitu orang itu sakit, maka Rasul mencari orang yang melempari kemana. Sehingga orang yang melempari itu heran, di mana ada akhlak seperti ini. Nah, pada saat Futuhul Makkah dibuat ultimatum oleh Rasulullah, siapapun yang tidak mau masuk Islam, kendati dia bersembunyi di belakang kiswah tirai Ka'bah, bunuh mereka. Tidak ada unsur balas dendam. Tidak ada sedikit pun unsur siapa yang dulu mengejek Muhammad, penggal lehernya. Tidak ada. Tapi ultimatumnya apa? Siapapun yang tidak mau masuk Islam, kendati mereka bergantung di balik kiswah, penggal lehernya. Padahal Ka'bah itu sakral, Pak. Orang kalau udah pegang Ka'bah itu nggak boleh diapa-apain. Itu tradisi yang dijaga oleh orang-orang Arab jahiliyah. Siapapun yang sudah bergantungan di Ka'bah itu nggak boleh diapa-apain. Aman. Tapi lihat ultimatum yang dibuat oleh Rasulullah. Siapapun yang tidak mau beriman kepada Allah, kendati dia bersembunyi di belakang kiswah, maka penggal ya. Sehingga pada saat itu ada salah seorang sahabat mulia, anak Abu Lahab, Ikrimah, dia lari karena ketakutan, nggak ada tempat berdamai. Setelah dia pikir-pikir, dia lari. Mau lari kemanapun, Muhammad ini akan menguasai dunia. Pada saat dia mempunyai logika berfikir yang jernih, maka dia kembali dari pelariannya dan dia masuk Islam. Ini yang menjadi suri teladan bagi kita. Tidak ada rasa dendam, dan ini paling berat. Hari ini begitu menang salah satu calon, baik wali kota, bupati, gubernur, rektor, sikat habis semua rezim yang berseberangan, bantai semuanya. Mana uswatun hasanah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Di mana suri tauladannya? Lihat, mereka pada saat mereka sudah bergelantungan di Ka'bah, apa yang mereka mengatakan? Ngeles mereka semuanya. Ibnu akhi karim, anu apalu, anu cudalu, semuanya meminta permohonan agar tidak diapa-apain oleh Rasulullah SAW. Maka Rasul membuat sebuah ultimatum yang bisa membuat kita itu bersatu, itu hanya dikarenakan keimanan kita kepada Allah. Ini uswatun hasanah diantaranya yang dapat kita ambil dari Rasulullah SAW. Saya kira ini tidak menjadi permasalahan pada saat kita menceritakan tentang sisi Rasulullah SAW, terlebih di bulan-bulan mulia ini. Yang kedua, pada saat beliau pergi ke Taif. Itu merupakan tahun kesedihan yang dialami oleh baginda Rasulullah. Bayangkan seorang paman di umurnya 40 tahun, paman tersebut saking cintanya kepada dia, dia bilang sama keponakannya, "Nak, kau tidur di teranjangku." Hari ini siapa di antara kita yang punya keponakan, kita bilang sama keponakan, "Kaih lang baranjang lu." Tidak ada. Tapi saking cintanya dia kepada keponakannya, dia buat ultimatum, "Muhammad tidur di ranjangku." Orang yang membackup dakwahnya, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak berani satu orang pun mengutip Nabi Muhammad. Enggak berani mereka. Kenapa? Karena masih ada Abu Talib. Tahun itu Abu Talib meninggal dunia. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah istri tercinta Khadijah. Ibunda Khadijah dedikasinya itu sungguh luar biasa.
Tidak ada cinta yang sebesar yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Sungguh luar biasa cinta Ibunda Khadijah kepada Rasulullah. Hartanya semua habis, marwahnya semua dipertahankan hanya karena membela agama Allah. Maka sangat layak pada saat malaikat mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya beri salam kepada Khadijah. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada Khadijah. Dapat salam dari Allah. Kita dapat salam dari pejabat saja udah senang. Ini dapat salam dari Allah. Karena apa? Dedikasinya luar biasa. Dan peran Ibunda Khadijah itu adalah peran yang tidak dimiliki oleh semua istri yang lain. Sehingga inilah yang membuat cemburu Ibunda Aisyah. Maka jangan pernah mengatakan saya udah kawin 4 Ustadz, istri saya nggak ada yang cemburu. Hananya ya. Semua istri itu pasti cemburu. Istri Rasul saja ada rasa cemburunya. Bagaimana rasa cemburunya? Rasul setiap potong kambing itu menghadiahkan makanan kambing tersebut kepada temannya Ibunda Khadijah. Coba bayangkan, orang sudah lama meninggal dunia tapi masih selalu diingat. Kenapa? Karena pada saat seorang laki-laki yang mempunyai powerful dakwah di luar, baginda Rasulullah kan seperti itu, berdakwah beliau, mengajak manusia, qawam, punya tanggung jawab. Begitu mendapat wahyu, menggigil, pulang ke rumah, maka disitulah peran seorang istri sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah? Hanya menyelimuti. Bayangkan, karena seorang perempuan itu berperan di rumahnya dengan peran yang benar, maka beban yang dialami oleh seorang suami itu 100%. Maka Rasul mengatakan, bebanku hilang setengah sewaktu dipeluk oleh Khadijah. Maka ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apakah kita sudah menjadi uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga? Pada saat kita berada dalam kondisi seorang ayah, pernahkah kita bertanggung jawab mendidik istri, anak? Kalau tidak, maka kita tidak pernah mengambil peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan, pada saat Rasul sedang bermain dengan cucunya, begitu suara azan, maka dia meninggalkan serta merta seakan-akan tidak pernah ada kejadian apapun. Ini batasan, dan ini adalah patron yang memang harus kita ikuti. Pada saat kita sedang bermain-main dengan cucu, maka ambil cucu, angkut cucu, bawa cucu-cucu tersebut ke masjid. Kalau anak udah besar-besar semua Ustaz, yang ada sekarang cucu, lalainya sama cucu. Jangan sampai cucu itu membuat kita jauh dari Allah.